Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat mulia yang selalu kita ucapkan kepada zat yang mulia pula, zat yang maha kuat, maha berdiri sendiri, maha bijaksana, maha adil. Dia selalu memenuhi dan mengurus makhluknya, karena memang kata kuncinya la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah di langit dan di bumi kecuali Allah. Zat yang maha kuat dan maha perkasa ini telah menggantungkan segala nikmat yang kita butuhkan untuk roda kehidupan di muka bumi ini, dari makanan, minuman, pakaian, dan apa saja, dengan memuji namanya Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat yang mulia ini. Yuk kita banyakkan salam hormat kita kepada manusia terbaik, manusia yang telah membawa hukum halal haram yang diperintahkan dan dilarang oleh Sang Pencipta, sehingga kita punya panduan hidup. Dan juga manusia terbaik ini telah ditutup dengan diutusnya beliau risalah langit, Rasul dan Nabi. Juga telah disempurnakan oleh Allah Sang Pencipta dari sisi akhlak, fisik, dan juga dari sisi ilmu. Manusia terbaik ini, teman-teman sekalian, telah diberikan salam hormat oleh Sang Pencipta Allah bersama dengan malaikatnya. Maka sangat wajar kalau kita selalu sebagai pengikut yang setia membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman sekalian, pertama-tama tentu saya mengucapkan kepada teman-teman panitia sekaligus juga yang hadir, jazakumullah khairan, sudah mengundang saya kalau panitia, dan teman-teman juga sudah bersedia datang untuk mendengarkan ceramah ini. Tentu ini sebuah hal yang sangat positif, karena memang tidak ada yang paling mulia dalam agama kita sekaligus menjadi pondasi kehidupan kita kecuali ilmu. Ilmu itu dan hadir majelis ilmu seperti ini asas dari segalanya. Ilmu ini teman-teman sekalian akan mendatangkan tangga yang kedua, kesuksesan yang kedua, dan ini mencapai puncak daripada kesempurnaan kehidupan manusia, yaitu keimanan. Iman ini kalau sudah ada dalam hati karena ilmu tadi, maka akan mengubah segala sesuatunya. Orang buruk menjadi baik, orang jahat menjadi baik, orang pelit menjadi dermawan, orang bodoh menjadi pintar, penakut bisa jadi pemberani. Berubah semuanya dengan keimanan. Dan akhirnya seseorang di antara kita akan maksimal mengerjakan perintah Sang Pencipta Allah dan meninggalkan larangannya, menikmati yang halal dan meninggalkan yang diharamkan. Tentu ini hal yang paling mendasar sekali. Bagaimana kita sudah semestinya memang hadir di majelis ilmu. Yang kedua, tentunya saya pribadi memotivasi teman-teman bukan hanya sekedar di majelis seperti ini, tapi buat sebuah konsep hidup. Tidak ada hari tanpa ilmu. Dengarkan ceramah-ceramah teman-teman sekalian. Siapapun yang menyampaikan tentang hukum Allah, memiliki dalil Al-Quran dan Sunnah, qala Allah, qala Rasul, maka itu sangat baik. Jadikan sebagai prinsip hidup, tidak ada hari tanpa ilmu. Karena kalau cuma seminggu sekali, hanya sebulan sekali, atau yang kita andalkan kaum laki-laki cuma dengar khutbah Jumat yang 20-25 menit, atau mungkin majelis taklim yang hanya sebulan sekali, atau bahkan mungkin ada orang dengar ceramah hanya pada saat Ramadan saja, maka ini ambar sekali, imannya juga sangat tipis. Tapi kalau setiap hari, tidak ada hari tanpa ilmu, maka itu sangat besar manfaatnya. Sebagaimana banyak orang-orang yang tiap hari, tidak ada hari tanpa musik, maka kita mengubah itu tidak ada hari tanpa ilmu. Coba dengari majelis ilmu teman-teman, karena tidak ada majelis ilmu itu yang kemudian orang bubar menjadi bodoh, atau menjadi orang yang penakut, atau menjadi orang yang pelit, tapi sebaliknya berubah menjadi orang yang sangat baik. Dan baginda Nabi SAW sangat gemar kalau ada penuntut ilmu datang, beliau selalu mengatakan marhaban bitalabil ilm, selamat datang wahai penuntut ilmu. Baik, tema kita sebenarnya yang akan kita sampaikan ini 20 kiat mempertahankan rumah tangga. Ini tema jenjang yang ketiga sebenarnya dari materi yang saya susun, dan di Jakarta memang sebenarnya saya pribadi membuat daurah-daurah keluarga. Memang ada pelatihan-pelatihan keluarga. Ada manajemen rumah tangga Islami 1, ada manajemen rumah tangga Islami 2, dan ada 20 kiat mempertahankan rumah tangga. Kalau manajemen rumah tangga Islami 1, isinya itu adalah dari dasar sekali. Apa itu pernikahan,
tujuan dari pernikahan, apa saja, kenapa saya menikah, kemudian konsep ta'aruf dalam Islam, bagaimana saya bisa mengetahui pasangan saya tapi tanpa pacaran, bisa tahu kalau orang ini baik atau tidak. Kemudian setelah menikah, tata cara pernikahan Islami, lalu masuk ke jenjang rumah tangga hak dan kewajiban, lalu kemudian masalah biologis dalam Islam, kemudian bagaimana membentuk rumah tangga yang Islami. Manajemen rumah tangga Islami 2, isinya adalah hak dan pendidikan anak. Kemudian hak orang tua, hak kerabat, dan semua yang berhubungan dengan pendapat-pendapat ulama berhubungan dengan masalah itu. Lalu kemudian jenjangnya adalah bagaimana mempertahankan rumah tangga itu. Tapi tentu saja ini tidak harus berurut. Saya tadi sudah diskusikan sama beberapa teman-teman. Kalau kita akan membahas poin yang ketiga, masalah 20 poin mempertahankan atau 20 kiat mempertahankan rumah tangga. Kita mulai teman-teman sekalian dengan berharap Allah berkahi. Kalau rumah tangga itu di dalam Islam adalah ajang pahala yang paling besar. Kata ulama, tidak ada dalam Islam ibadah yang umurnya dan panen pahalanya sebesar rumah tangga. Karena mulai akad nikah sampai cucu turun-temurun semuanya pahala. Mulai akad nikah kita sudah naik di atas sebuah bahtera. Bahtera ini namanya rumah tangga. Mau kita sedang tidur, mau kita sedang makan, mau kita sedang duduk, intinya kita sedang berada di sebuah bahtera namanya rumah tangga. Itu per detiknya kita sedang menjalankan ibadah sebenarnya. Karena rumah tangga sendiri itu ibadah, perintah dalam agama. Dan saya akan masuk ke kiat yang pertama, mempertahankan rumah tangga adalah rumah tanggamu adalah ibadahmu. Maka ikhlaskan niatmu karena Allah. Itu yang paling pertama memang. Teman-teman sekalian, ikhlaskan niat. Menikah itu jangan karena disuruh oleh orang tua. Jangan menikah karena terdesak. Jangan menikah hanya karena suka. Jangan menikah karena semua teman-teman sudah menikah, tinggal kita sendirian. Semua ini teman-teman harus dibuang jauh-jauh. Kalau Anda di sini yang hadir sudah menikah dan dulu salah satu penyebab nikahnya karena 4 hal atau 5 hal tadi yang saya sebutkan itu, maka detik ini diubah niatnya. Karena kalau orang niatnya hanya karena disuruh oleh orang tua, niatnya hanya karena teman-teman sudah terlanjur nikah, sudah terlanjur ada rasa suka, ya, atau semua teman-teman sudah menikah sementara kita belum, akhirnya terdesak harus menikah. Ini semua tidak dinilai ibadah. Memang harus diniatkan, saya menikah karena perintah Allah dan Rasulnya. Sebagaimana kalau saya sholat karena perintah Allah dan Rasulnya. Sebagaimana kalau saya puasa Ramadan karena perintah Allah dan Rasulnya. Saya haji dan umrah karena perintah Allah dan Rasulnya. Coba bayangkan kalau ada orang pergi haji, tujuannya dari awal niatnya adalah belanja. Misal, nanti kalau saya di Mekah saya mau belanja ini, saya mau belanja itu. Kalau saya di Madinah mau beli ini dan seterusnya. Dicampur baur antara niat ibadahnya sama niat belanjanya. Bahkan ada orang karena niatnya belanja, pada saat umroh buru-buru mau selesaikan. Gak dinikmati tawafnya, gak dinikmati sa'inya, gak dinikmati zikirnya, doanya, buru-buru. Bagaimana selesai, masuk pasar belanja. Beda dengan orang dasarnya niatnya ibadah. Orang kalau niat ibadah Bapak Ibu sekalian, maka semua jadi mudah. Saya kasih contoh. Kalau ada orang pergi haji, niatnya ibadah, haji itu capek loh. Berangkat dari Jakarta saja misalnya ke Jeddah 9 jam. Belum masuk ke Mekah sejam 2 jam sampai di hotel. Belum kita harus tinggal di Mina, di kemah, jumrah, panas matahari, desak-desakan sama orang. Kemudian juga ada Muzdalifah, ada Arafah. Paket, capek sebenarnya, letih. Gitu kan? Setiap azan kita langsung ke masjid, walaupun jarak hotelnya jauh. Tapi subhanallah, orang kalau niatnya ibadah, pulang haji ditanya, Bapak Ibu yang sudah capek nih, sudah 40 hari di sana, 30 hari di sana, tanya mau haji lagi nggak? Pasti jawabannya mau. Kalau orang niat ibadah, dia mau lagi. Suka dukanya semua jadi mudah. Yang panasnya, yang makanannya kehabisan, yang hotelnya jauh, terlupakan semua. Yang antri panjang di imigrasi,
Dilupain semuanya. Karena niat ibadah itu berbeda. Orang kalau bangun sholat malam, dia niat memang ibadah karena mau berkomunikasi dengan Allah, mau beribadah kepada Allah, lain. Dengan orang yang hanya kebetulan pasangannya bangunin supaya dia bangun sama-sama. Atau mungkin kena teman-temannya lagi kebetulan nginap, misalnya di satu tempat seperti ini, nginap, kemudian teman-temannya semua buat program bangun sholat malam, dan dia ikut-ikutan. Beda sekali. Makanya harus diniatkan dari awal ibadah. Ada sebuah kata kunci dalam masalah ini. Semua yang berhubungan dengan kita teman-teman sekalian di muka bumi ini, tanda kutip ya, tanda kutip, adalah boneka-boneka yang sedang Allah titipkan. Saya bilang sama istri saya, dan saya juga sampaikan ke Bapak Ibu sekarang, saya juga sampaikan dalam pelatihan-pelatihan saya. Kalau kamu, saya bilang sama istri saya, adalah titipan Allah kepada saya anggap kamu tanda kutip boneka, tanda kutip yang Allah titipkan, mengatakan Khalid ini istrimu. Didik dia, lindungi dia, berikan dia hasil keringatmu, nafkahmu. Karena saya, maka saya akan berikan pahala, kau masuk surga. Saya bilang sama istri saya, sebaliknya, kamu juga begitu. Kamu menganggap saya, tanda kutip, adalah boneka, tanda kutip ya, yang Allah titipkan. Ini suamimu ya. Layani dia, cuciin bajunya, buatin masakannya, biologisnya, didik anaknya, jaga amanah rumahnya. Karena saya, kata Allah, saya kasih pahala, mati, masuk surga. Ini yang dimaksud dengan ibadah nih. Seperti itu kita memahaminya. Sehingga kita tidak pernah jenuh dalam menjalankan kewajiban. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, di sini kita mulai dari bapak-bapak misalnya. Istri kita nggak pernah kita kenal sebelumnya. Begitu menikah, kita setengah mati banting tulang di luar sana, nagih utang, jual produk, bangkrut usaha, segala macam. Setelah selesai dapat hasil, kita tinggal kasih kepada istri kita. Dia yang makan, dia yang beli baju, dia yang menikmatinya. Kalau bukan karena niat ibadah, bisa saja seorang laki-laki bilang, siapa perempuan ini enak benar. Hasil keringat saya tiba-tiba langsung diambil saja. Satu sisi. Ibu-ibu juga bisa begitu. Begitu akad nikah, mungkin di rumah ayahnya tidak pernah bekerja. Tiba-tiba menikah, laki-laki yang tidak dikenal, cuciin bajunya, siapin sarapannya, layani biologisnya, segala macam. Hamil anaknya dia, spermanya dia. Kalau bukan karena ibadah, orang akan berpikir, siapa laki-laki ini? Gitu. Makanya sering terjadi pertengkaran-pertengkaran dalam rumah tangga kadang-kadang dengan hal-hal yang kecil saja, karena memang dari awal bukan niatnya ibadah. Kalau ibadah pasti akan berbeda. Karena kita tahu suka dukanya akan ada, makin berat sesuatu yang kita jalankan, maka kembali kepada hadis Nabi SAW. Nabi bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, Inna idhamal ajri ma'idhamal bala. Allah akan memberikan balasan yang besar sesuai dengan kadar beban yang sedang diberikan. Emang begitu. Beda pahalanya orang pergi sholat musim dingin, susah sekali. Kalau mungkin di negara Eropa yang lagi musim salju dingin, dengan orang yang pergi sholat cuaca lagi enak, ada cobaannya, lebih besar pahalanya. Beda semuanya. Allah menilai sesuai dengan kadarnya. Kita menikah, ada cobaan, ada ipar, ada tetangga, ada mertua, mungkin ada cobaan-cobaan dari mereka. Tapi kalau niat ibadah, kita akan laluin. Karena ini semua ibadah. Saya tidak mungkin menikah dengan suami saya saja atau istri saya saja. Tapi saya juga tanda kutip menikah dengan keluarga mereka nih. Tidak mungkin dihapus status orang tuanya. Makanya banyak orang kalau tidak niat ibadah, mertuanya kalau datang, mungkin karena mertuanya cerewet misalnya. Maka dia menganggap, tidak usah datang deh. Bahkan tidak mau ikut sama suaminya atau sama istrinya, kalau mengunjungin mertua. Bagaimana caranya kita hapus status mertua itu? Status orang tua dari pasangan kita? Nggak mungkin. Bagaimana caranya kita hapus status saudaranya yang merupakan ipar kita? Selamanya itu status nggak bisa dihapus. Tidak ada mantan orang tua, tidak ada mantan saudara, gitu kan? Maka ada orang yang tidak bisa menerima ini hanya karena cobaan-cobaan yang ringan. Permasalahannya karena dia tidak jadikan ibadah. Mertua cerewet, ya sudah, konsekuensinya. Cobaan sedang ada, sederhana dalam Islam. Sabar, terima sabar.
layani apa yang kita mampu, niatkan ibadah. Jadi mudah semua kalau ibadah itu. Ini kita dicerewetin segala, ya sudah kita tenang aja. Ada yang kita perlu jawab, kalau enggak usah. Sabar itu adalah menerima takdir Allah. Kita bangun pagi, flu. Sabar, gimana caranya? Terima dulu flu itu sebagai takdir Allah, lalu kemudian ikhtiar, cari jalan keluar. Nah itu sabar. Berarti kita bukan berarti tidak sabar kalau kita malah ikhtiar. Kita menerima keadaan, kita nasehatin, coba kita layanin, bersabar. Allah maha melihat kok. Niatin ibadah ini penting sekali. Kalau sudah diniatin ibadah, semua akan mudah kita laluin. Semua akan mudah kita jalani. Kalau namanya ibadah, Bapak Ibu sekalian, pasti akan ada gangguan-gangguan. Karena syaitan musuh kita tidak mau ibadah itu berjalan. Pasti akan digoda. Ingat sabda Nabi SAW dalam hadis sahih, iblis, pemimpin syaitan, memiliki singgasana di lautan. Memiliki singgasana di lautan. Setiap hari anak cucunya melapor. Saya baru membuat orang bertengkar, saya baru membuat orang berzina, saya baru membuat orang minum khamr, dan seterusnya. Sama iblis dianggap biasa. Sampai datang anak cucunya yang mengatakan, saya baru menceraikan suami istri. Kalimat ini membuat apa? Iblis mengambil cucunya tadi yang melapor menceraikan suami istri, didudukan di sebelah singgasananya, diberhentiin tugas. Artinya ini prestasi tertinggi. Sampai ulama mengatakan, kalau di luar rumah kita digoda dengan 10 syaitan, maka dalam rumah bisa 1000 syaitan. Bisa saja, mungkin karena istri terlambat buatin minuman, sudah cukup si suami marah, meninggalkan rumah dan tidak ngomong 2 hari. Bisa saja, suami lupa memberikan pesanannya istri, sudah cukup untuk bertengkar, 2 hari nggak ngomong, bahkan sudah bisa mengucapkan kalimat cerai. Godaan syaitan besar, karena ini ibadah. Kita kalau mau bangun sholat malam digoda sama syaitan, kok masih ngantuk, kok masih begini, kok masih begitu, gitu kan. Ya kita harus bisa melawan itu. Karena syaitan hanya seorang marketing yang menawarkan produk dia, yaitu tinggalkan ibadah. Itu produknya, bagaimana dia bisikkan segala macam hal supaya kita tidak melakukannya. Ini yang pertama teman-teman sekalian. Jadi kita harus menjadikan rumah tangga kita adalah ibadah. Maka ikhlaskan niat karena Allah. Yang kedua, kiat untuk mempertahankan rumah tangga adalah anggota keluargamu, aset amal jariah dan kunci surgamu. Teman-teman fahami baik-baik, ibu-ibu di belakang sana, suami itu aset amal jariah. Cuma siapin makannya, siapin minumannya, siapin bajunya, mati masuk surga. Simple sekali. Bapak-bapak fahami, uang yang hasil keringan kita dikasih ke istri, dikasih ke anak, dikasih ke orang tua. Hanya itu. Pada saat ada sesuatu yang rusak di rumah diperbaikin, mati masuk surga. Ini luar biasa ini sebenarnya. Orang-orang di sekitar kita ini sudah aset-aset amal jariah. Bapak-bapak misalnya kasih duit ke istrinya, ini beli makanan. Dibuatlah, beli tempe, beli sayur, beli segala buat makanan. Makanan itu teman-teman sekalian, kata Nabi SAW, "Ma wudi'a ta'amun illa wada'allahu fihi barakah." Tidak ada makanan yang sedang dihidangkan, diniatkan untuk orang lain, kecuali Allah akan letakkan berkah di situ. Berkah maksudnya, dari satu piring makanan, pasti akan ada yang menjadi darah daging manusia yang memakannya. Sekarang saya ceramah depan Bapak Ibu sekalian, orang tua saya panen pahala. Karena saya tumbuh dari ASI ibu saya tumbuh juga dari nafkah ayah saya. Karena tidak semua yang kita makan satu piring makanan jadi kotoran. Ada yang jadi energi, ada yang jadi bagian tubuh kita. Sekarang bapak-bapak kasih ke istrinya makan. Anaknya makan. Bukankah itu jadi amal jariah buat dia? Karena istri anaknya bisa bergerak. Ibu-ibu masak buat suaminya. Suaminya makan, anaknya makan. Dia tidak beli, tapi dia punya tenaga, masak. Lalu dimakan oleh suaminya. Bukankah itu jadi amal jariah buat dia? Amal jariah semua. Sampai pernah ada seorang sahabat dalam hadis riwayat Imam Muslim bertanya, "Ya Rasulullah, ayu islamin khair?" Perbuatan apa dalam Islam yang paling besar pahalanya setelah yang wajib-wajib? Kata Nabi SAW, "Tut'imut ta'am wa tusallimu ala man ta'rif wa man lam ta'rif." Engkau memberikan makan kepada siapa saja,
Di sini masuk suami istri, anak, orang tua, dan orang-orang lain. Dan engkau memberikan salam kepada orang yang kau kenal dan kau tidak kenal. Jadi anggota keluarga kita tuh aset amal jariah. Bapak misalnya masalah duit, nafkah. Nanti kita akan bahas itu di poin selanjutnya tentang masalah hak dan kewajiban. Kita disuruh berikan uang, hasil keringat kita. Nafkah itu sesuatu yang kalau tidak dikasih, roda kehidupan gak bisa jalan. Jadi ibu-ibu bisa beli makanan, air, makan, listrik, ya, sesuatu yang memang harus ada. Kalau enggak, maka tidak berjalan roda kehidupan. Itu namanya nafkah. Kata Nabi SAW, dinar yang engkau keluarkan untuk fakir miskin, dinar yang engkau keluarkan untuk pembebasan budak, dinar yang engkau keluarkan untuk jihad di jalan Allah, dan dinar yang engkau keluarkan untuk istri anakmu jauh lebih besar pahalanya, mengalahkan pahala yang lain-lainnya di dalam rumah itu. Berarti bapak-bapak setiap bulan terima gaji atau ada pendapatan kasih ke istri anak, itu mengalahkan pahala sedekah untuk jihad, mengalahkan pahala sedekah untuk fakir miskin. Tapi bukan berarti hadis ini ibu-ibu misalnya bilang, nah itu kan ada hadis tadi, berarti semua gaji suami harus saya pegang. Bukan itu maksudnya ya. Karena kita bicara masalah nafkah ya. Nafkah itu yang kalau gaji suami 5 juta misal contoh, lalu suami yang bijak, saya melakukan hal itu pada istri saya, disusunlah kebutuhan rumah A, B, C, D, F, G, A sampai sekian. Oh ini contoh saja, contoh gaji saya 5 juta, oh ternyata kebutuhan rumah 4 juta. Ini 4 juta ya, nafkah rumah. Ini 500 ribu bonus buat kamu, karena kamu sudah bantu bersihin rumah segalanya. 500 ribu yang sisa, suami punya hak mengelola. Jangan juga, bapak-bapak ada yang, maaf kalau ada yang terjadi ini ya. Jangan juga tidak punya kawam, dia bukan pemimpin. Semua gaji dikasih istrinya, dia mau beli pulsa pun minta sama istrinya. Gimana caranya? Beliin saya pulsa, loh kok lucu itu, kok malah dia minta sama istrinya? Gak boleh, mestinya dia bisa punya kawam. Dia yang beliin istrinya, iya, harus punya kemuliaan. Nanti kita bahas di sini masalah kenali karakter pasangan. Ada poin-poin setelahnya. Jadi ibu-ibu punya hak di sisi nafkah, tapi ibu-ibu tidak punya hak lebih daripada itu. Kalau lebih sunnah, sebagaimana bapak-bapak tidak punya hak di harta pribadinya ibu. Misal ibu-ibu di sini ada sebelum nikah sudah punya usaha, atau setelah nikah dapat warisan dari orang tuanya. Tidak bisa suaminya bilang, kamu kan sudah 10 tahun saya nafkahi, ini dapat warisan 200 juta bagi 2 ya. Nggak boleh. Dia nggak punya hak 1 rupiah pun. Laki-laki suami nggak punya hak dari harta istri pribadi. Istri punya hak nafkah saja. Lebih daripada itu sunnah, bukan kewajiban. Ini nanti kalau memahami secara benar, seperti batu bata yang kita letakkan di tembok bangunan, maka akan rapi kalau benar semuanya. Tapi yang jelas, sekarang kalau laki-laki mau menjadikan aset amal jariah, apapun hasil keringatnya diberikan kepada istri anaknya adalah sedekah yang paling besar. Wanita misalnya, ibu-ibu di belakang sana, apa kata Nabi SAW? Kata kunci sederhana masuk surga. Wanita, istri manapun yang menjaga 5 waktu sholatnya, kemudian berpuasa Ramadannya. Ini nggak disebutin sholat sunnah ya, sholat wajib saja dulu. Kalau sholat sunnah ibu-ibu kerjain itu sudah plus. Sholat 5 waktu, azan langsung sholat, subuh sampai isya. Kemudian yang kedua tiba Ramadan, puasa Ramadan, belum dimasukkan puasa sunnah. Dan dia mentaati dan melayani suaminya pada hal yang ma'ruf. Ma'ruf ini maksudnya bukan melanggar agama. Kecuali pada saat dia meninggal, dia boleh masuk, dia boleh pilih 8 pintu surga yang mana dia mau masuk. Hanya 3 hal saja. Sederhana sekali kita bisa menjadikan rumah tangga kita sebagai aset amal jariah. Orang-orang ini nih, suami istri, orang tua, mati ya. Orang tua kita misalnya, orang tua di rumah,
tinggal kita berbakti dengan mereka, berikan mereka sesuatu yang terbaik, gitu kan? Ini di rumah tangga, keluarga kita. Maka kita sudah bisa panen surga. Allah menjadikan bakti dengan kedua orang tua setelah iman kepadanya. Anak-anak, lahir kita nggak bisa milih, sebagaimana orang tua nggak bisa kita milih. Saya nggak mau ibu ini, saya nggak mau ayah ini, nggak bisa. Kita lahir, ini ibumu, ini ayahmu, seburuk apapun mereka. Begitu juga anak yang lahir, begitu keluar laki-laki, perempuan, sehat, sakitkah, apalah, ya, warna kulitnya seperti apa, paras wajahnya, lahir ini anakmu. Dan semua digantungkan variabel hak-hak dan kewajiban di sini. Sekarang anak-anak bisa jadi aset amal jariah. Mengajar mereka jalan, mengajari mereka kalimat-kalimat, memberikan nama yang baik, selama nama itu dipanggil, selama mereka bisa jalan, semua jadi amal jariah. Jadi ini kiat yang harus kita fahamin teman-teman sekalian. Kalau anggota keluarga kita itu adalah aset amal jariah dan kata kunci untuk masuk ke dalam surga. Kiat yang ketiga, jalankan tugas dan kewajibanmu. Rumah tangga itu seperti satu perusahaan. Kalau bahasa saya supaya mudah difahami, saya dan istri saya, bapak-bapak di sini sama ibu-ibu istrinya, kita ini seperti seorang pegawai. Saya bahasakan sama istri saya sama kamu pegawai. Masuk di sebuah perusahaan namanya rumah tangga. Pemilik perusahaan ini namanya Allah. Kita masuk ke dalam rumah tangga itu, ikutin peraturan pemilik perusahaan. Disuruh datang jam 7, keluar jam 5 sore, disuruh pakai baju biru hari Senin, pakai baju merah hari Selasa, dan seterusnya. Mana makanan yang boleh disentuh, mana makanan tidak boleh disentuh. Semua itu dijalankan. Kalau kita jalankan, maka pemilik perusahaan akan mempertahankan kita sebagai pegawai. Itu ibarat untuk memahami saja kalau rumah tangga itu seperti itu teman-teman sekalian. Jadi dia seperti perusahaan. Nah sekarang peraturan-peraturannya ada. Laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga dinobatkan oleh Sang Pencipta Allah untuk memimpin rumah tangga itu. Dia punya kewajiban sebagaimana dia punya hak. Yang berarti timbal baliknya adalah dia, si istri memiliki hak dari kewajiban suaminya dan kewajiban dia merupakan hak istrinya. Saya akan mulai dari kewajiban suami dulu. Ibu-ibu di belakang sana bisa tuntut dari suaminya ini secara agama. Bapak-bapak harus selalu komitmen menjaga ini. Yang pertama adalah muasyarah bil ma'ruf. Semua bapak-bapak hadir di sini harus bermuamalah dengan lemah lembut dan santun. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan gaulilah mereka, para istri, dengan ma'ruf. Kata Abdullah bin Abbas adalah tutur kata yang santun, sayang, manja, cinta, tatapan mata yang syahdu, jaman tangan yang lembut. Itu yang disuruh. Dan kalau ada laki-laki yang suka mukul, itu sudah menjadi peraturan agama kita dan pengadilan agama. Indonesia pun sudah menerapkan pengadilan agama kita, diterima pengaduan wanita untuk mengajukan khulu atau perceraian kalau suaminya suka mukul. Mukul di sini dalam arti kata adalah mukul yang mememarkan wajah, menampar. Kata Nabi SAW, jangan caci maki, jangan jelek-jelekan, dan hindari wajah, tamparan, pukulan, gitu kan. Tapi dari satu sisi yang lain, ada ayat Al-Quran yang menjelaskan kalau wanita yang kita khawatirkan sebagai suami nusyuz. Nusyuz itu pembangkangan. Misal maaf disuruh tutup aurat nggak mau. Saya ganti ya. Ini nggak bertemu antara mic yang kecil dengan malam hari. Nah, bisa tidur nanti, gitu kan? Jadi sampai mana tadi? Sampai saya lupa. Hah?
Lembut sama istri. Ibu-ibu yang paling ingat. Ya? Baik, kalau nusyud. Nusyud ini istilah dalam agama kita yang Allah mengatakan wallati takhafuna nusyudahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Wanita-wanita atau istri yang kalian takut nusyudnya. Nusyud pelanggaran agama ya. Disuruh tutup aurat nggak mau, disuruh sholat nggak mau, disuruh jalan layani suami nggak mau. Maka ingatkan kata Allah baik-baik, haram, kamu harus jalankan, Allah akan hukum kamu nanti. Nggak mau dengar hajar. Hajar itu bukan hajar. Hajar itu diboikot, diranjang. Hajar. Tidak ada ajak ngomong, nggak digaulin, dibelakangin. Dan ini hajar hanya boleh di rumah. Kata Nabi SAW, jangan kalian menghajar istri kecuali di rumah. Jadi nggak boleh suami itu pergi ke rumah orang tuanya, gitu kan, atau pindah ke rumah temannya, nggak boleh. Kalau istrinya lagi nusyud, memang tidak mau jalani kewajiban. Kalau mereka sudah dihajar pun, diboikot tadi, tidak mau juga taubat, malah makin jadi-jadi, maka Allah bilang, fadribuhun, boleh kalian pukul mereka. Pukulan di sini, ulama mengatakan, darbatun ghairu mubarrah. Pukulan yang tidak berbekas. Kata ulama menggunakan kayu siwak di tangannya. Jadi bukan box, ya. Bukan tampar. Jadi diingatkan, kalau kita tidak ada kayu siwak, kita menggunakan jari mungkin ya. Nggak boleh, kamu sudah haram nih. Nggak boleh. Kalau juga tidak mau ya diceraikan. Gitu kan? Jadi memang muasyarah bil ma'ruf ini penting. Nanti kita akan bahas di poin setelahnya, itu yang agak panjang kita jelaskan, masalah mengenali karakter pasangan. Bapak-bapak, laki-laki selalu pakai akal, perempuan selalu pakai perasaan. Beda itu, beda sekali. Nah, kan kita berikan contoh-contohnya. Makanya bapak-bapak harus bisa mengerti bagaimana alam perasaan, ibu-ibu harus bisa mengerti bagaimana alam pikiran. Nanti akan saya kasih contoh-contohnya, banyak sekali contoh nanti di poin setelahnya. Intinya, bapak-bapak disuruh berlemah lembut. Kita contoh misalnya, Anas bin Malik, sahabat Nabi ini menjadi pembantu 10 tahun di rumah Nabi SAW. Dari umur 9 tahun sampai umur 19 tahun. Apa kata Anas? Saya selama 10 tahun tinggal di rumah Nabi SAW sebagai pembantu, belum pernah satu kali pun saya mendengarkan Nabi SAW membentak-bentak, apalagi sampai memukul istri juga pembantunya. 10 tahun tidak pernah dengar satu kali pun. Jadi memang perilaku seperti itu. Perilaku yang memang diperintahkan untuk berbuat baik. Ini hak yang pertama. Hak yang kedua adalah diberikan nafkah. Tadi saya bilang nafkah ini sesuatu yang roda kehidupan berjalan dengannya. Harus belanja, bapak-bapak yang bijak saya bilang tadi, tulis semua pengeluaran rumah. Rincikan. Kita juga jadi lebih mudah tahu, oh ternyata bulanan saya butuh sekian nih. Kalau kurang dari ini berarti saya harus lebih ekstra lagi kerja misalnya. Baik, nafkah ini adalah masuk dalamnya makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal semampunya. Kalau bisa kontrak dulu, kalau bisa beli alhamdulillah. Tapi ini semua masuk dalam masalah nafkah, ya, dalam masalah nafkah semampunya. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita melalui lisan Nabi Muhammad SAW dalam hadis Bukhari, sesungguhnya istri-istri kalian punya hak dari kalian, yaitu kalian belikan makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal semampu kalian. Memang disuruh kita kasih. Dan nafkah ini saya bilang tadi pahalanya sangat besar. Sangat besar, ya. Karena mengalahkan tadi pahala sedekah di jihad, pembebasan budak, dan juga fakir miskin. Juga masuk dalam poin yang ketiga, kewajiban suami yang merupakan hak istri adalah pendidikan. Pendidikan. Bagaimana kita bisa mendidik istri, terutama pada hal-hal kewajiban-kewajibannya. Karena belum tentu ayahnya mendidik semuanya. Banyak orang tua yang saya di Indonesia ini, mereka pada saat anaknya menikah, mereka memberikan kursus cepat.
setengah jam, 1 jam sebelum akad nikah yang dia mau pakai untuk modal hidupnya 50 tahun, 60 tahun ke depan. Sini nak, ayahnya dudukin, kamu harus begini. Sudah selesai, ayahnya sudah mumet si anak, tegang mau hadapin akad nikah, datang lagi ibunya, kamu harus begini. Iya kalau cara mereka benar. Akhirnya si anak pada saat akad nikah kaku, tidak bisa nyebutin kalimat akad nikah. Karena bertumpuk semua hal yang 50 tahun ke depan. Ini keliru ini. Mestinya harus diperbaikin. Tidak boleh begitu. Maka harus ada proses ya, pendidikan. Allah berfirman dalam surah Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara. Hai sekalian orang-orang yang beriman, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian, istri dan anak dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Al-ayah, lanjutan ayat ada tentunya, tapi saksi bahasan kita adalah disuruh didik anak dan istri. Terutama berhubungan dengan kewajibannya. Kalau bapak ibu yang belum menjalankan, saya waktu begitu akad nikah, saya dudukkan istri saya langsung saya tuliskan poinnya. Bahkan waktu itu saya punya laptop, saya datangkan, saya bilang, ini hak kamu. 1, 2, 3, 4, 5. Tuntut dari saya. Ingatkan. Hak saya 1, 2, 3, 4, 5. Berikan saya itu. Semua kita kerjakan karena Allah, maka akan aman. Dan alhamdulillah berjalan. Karena kita sudah bangun di atas pondasi itu. Jangan masuk dalam rumah tangga seperti orang terjun bebas. Ya sudah nikah nanti aja. Nanti dia akan saling mengerti. Nggak bisa. Harus punya manajemen di sini. Bagaimana rapi dalam memahami hak-hak dan kewajiban. Didik mereka. Banyak suami, dia mau istrinya tiba-tiba faham kemauannya tanpa dididik. Makanan favoritnya, penataan rumahnya, gitu kan. Mungkin apalah ya, mungkin tamu, kalau ada tamu datang seperti apa pola penjamuannya. Misal orang tuanya datang, ada banyak suami tiba-tiba marah tanpa sebab. Ibunya datang, kamu gak hormati ibu saya. Kenapa? Tadi telat buatin teh misal. Baik, tadi ada kerjaan, anak masih nangis dan seterusnya. Nah ini harus dengan pendidikan yang benar. Ini harus dituntun teman-teman. Ada juga bapak-bapak, nanti akan kita singgung dalam masalah biologis dalam Islam. Mereka berharap istrinya melakukan sesuatu yang dia butuhkan dalam masalah biologis diranjang. Tapi dia nggak bahasakan. Dia hanya mau tahu istrinya harus mengerti. Nanti juga kita akan bahas, ibu-ibu juga begitu. Angan-angannya dalam masalah biologis ada A, B, C, tapi dia nggak bahasakan ke suaminya. Mungkin karena merasa itu rancu, mungkin karena merasa itu aib, mungkin karena merasa nggak perlu, atau yang lebih parah adalah berharap pasangan faham tanpa dibahasakan. Ini nggak mungkin terjadi. Harus bahasakan. Saya begini. Seperti kalau kita lagi suka makanan, kita bilang, saya suka sekali sayur asam, saya suka kalau tempe seperti ini. Dibahasakan sehingga pasangan kita tahu, gitu kan? Saya suka, ibu-ibu saya suka sekali kalau abang, kakak pakai baju seperti ini. Ya. Atau menggunakan pola berbicara seperti ini misalnya, dan seterusnya. Maka itu adalah harus dibahasakan, mendidik. Masuk juga hak istri yang keempat adalah perlindungan. Dilindungi. Ya. Hati-hati bapak-bapak sekalian, keamanan di rumah adalah tanggung jawab kita. Jangan sampai ada listrik yang rusak, panel listrik yang rusak, dan istri sudah bilang, bang, ya, kakak atau siapa saja dipanggil, ini listrik berbahaya. Nanti kalau saya sama anak-anak pegang kesetrum bisa mati. Oh, udah gampang nanti aja. Tinggal. Sampai seminggu udah diperbaikin. Istrinya habis ngepel, tangannya basah, nggak sengaja pegang listrik kesetrum. Kalau mati istrinya, dia bertanggung jawab, dia membunuh. Ini kalau teman-teman nonton acara ceramah saya di YouTube, dosa-dosa besar masuk dalamnya adalah membunuh. Saya jelaskan, banyak orang membunuh tapi tidak sadar. Ibu-ibu bisa bunuh suaminya, ada makanan sudah rusak. Daripada dibuang, kasih aja hidangkan sama suaminya, tinggal diangatin, terus keracunan mati. Membunuh itu. Dia tahu kan tidak boleh. Lagi licin lantai, dia lagi ngepel, temannya telepon, angkat telepon dulu. Suaminya lewat, kepleset jatuh, kebentur kepalanya, mati. Istrinya berdosa tuh, tanggung jawab dia.
Masing-masing punya tanggung jawab di sini. Makanya nggak boleh bapak-bapak sekalian ada yang bocor atap, ada sesuatu yang berbahaya, begitu dibahasakan oleh istri dan anak, kita harus tahu sikap. Karena memang kita bertanggung jawab di sini. Ada pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi SAW dalam hadis, kalian semua pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya pada hari kiamat. Seorang pemimpin negara bertanggung jawab terhadap masyarakatnya dan diminta pertanggungjawaban hari kiamat. Dan seorang suami bertanggung jawab terhadap seluruh yang berhubungan dengan istri dan anaknya dan akan diminta pertanggungjawaban hari kiamat. Seorang istri bertanggung jawab terhadap harta dan anak suaminya dan akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Ya. Jadi kita harus tahu di sini ada pertanggungjawaban. Ya. Ini adalah hak ibu-ibu 4 poin yang merupakan kewajiban bapak-bapak. Lebih dari ini hukumnya sunnah. Masuk dalam masalah hak di sini yang mendidik dan melindungi. Maaf, ada 6 haknya, ada 5 haknya. Satu lagi, memenuhi kebutuhan biologis. Bapak Ibu harus tahu ya, kita kalau dalam posisi haram, orang kalau buat sesuatu yang haram, kayak banyak orang pacaran di luar sana. Pacaran ini halal dalam Islam, tapi setelah akad nikah. Pacaran secapeknya, nggak masalah. Mau keluar berdua, mau hamil pun nggak masalah. Gitu kan. Tapi setelah akad nikah, itu saja. Sebelum akad nikah jangan, tidak boleh memang dalam Islam. Tidak halal namanya, gitu kan. Kata Nabi SAW, seseorang di antara kalian ditusuk dengan besi yang tajam, lebih ringan daripada dia menyentuh tangan yang bukan mahramnya. Tidak halal bagi dia. Emang dilarang dalam Islam, gitu kan. Jadi memang kita harus paham teman-teman sekalian, kalau dalam Islam setelah menikah, kita dianjurkan untuk memberikan hak pasangan kita. Laki-laki dan perempuan harus paham, waktu mereka menikah, rumah tangga itu 50% biologis, 50%-nya biologis. Sisanya kegiatan yang lain. Sabda Nabi SAW, siapa yang menikah dia telah menyelamatkan setengah agamanya, tinggal dia menjaga setengah yang tersisa. Karena setengah agama ini adalah masalah biologis. Laki-laki banyak yang rusak karena perempuan, perempuan banyak yang rusak karena laki-laki. Kalau sudah menikah, ada tempat pelampiasan, maka berarti secara otomatis dia akan aman setengah agamanya. Makanya ulama bilang, kalau orang sudah menikah, syaitan akan berkumpul di rumah tangga itu supaya jadi malas, supaya jadi tidak mau berhubungan biologis. Istrinya sama suaminya sudah sikat gigi, sudah wangi, sudah pakai baju bagus, nggak mau disentuh, nggak mau berhubungan. Tapi kalau dia berhubungan haram di luar sana, biar juga pacarnya nggak sikat gigi, dia mau ciuman. Gitu kan. Itu yang terjadi. Syaitan hiasi perbuatan yang kotor. Banyak laki-laki yang tidak beriman sama Allah mau menyentuh perempuan pelacur yang gonta-ganti pasangan, kemaluan sama orang yang tidak jelas. Tidak jelas juga mulutnya, baunya seperti apa. Mungkin bau khamar, mungkin bau rokok dan seterusnya. Tapi mau berhubungan. Istrinya di rumah yang bersih, yang suci nggak mau. Ada juga perempuan begitu. Sama suaminya bosan, jenuh. Tapi kalau sama laki-laki lain, hanya sedikit saja dipanggil sayang. Oh ini laki-laki perhatian nih. Kalau suami saya nggak pernah bilang sayang gitu. Padahal mungkin suaminya sudah 700 kali ucapkan itu kan. Gitu. Tapi seperti itulah syaitan menghiasi. Makanya di dalam rumah tangga harus diperhatikan baik-baik tentang masalah ini. Biologis hak pasangan. Bukan aib Bapak Ibu sekalian. Apa yang bapak-bapak suka dan apa yang ibu-ibu suka dari pakaian, dari minyak wangi, dari gerakan-gerakan biologis dibahasakan ke pasangan. Saya tidak merasa malu, Bapak Ibu sekalian, kalau saya masuk ke pasar, saya membelikan baju tidur istri saya. Warna yang saya suka, model yang saya suka, saya kasih dia di rumah, ini dari saya, kamu pakai ya. Dan itu luar biasa, membuat saya merasa, oh iya di luar saya tidak terganggu lagi. Karena apa yang bisa menggoda dari perempuan, sudah dimiliki oleh istri saya. Ibu-ibu bukan aib, oh suka laki-laki pakai baju kaos hitam, suka pakai celana pendek, apa yang kira-kira menggoda kita dari lawan jenis, beli, kasih pasangan pakai. Karena begini, kemasan itu, fisik kita, dunia ini rata-rata kemasan dan kiasannya. Selebihnya, inti utamanya satu, maksudnya begini. Misal Bapak Ibu, saya mau tanya, apa bedanya makan di daun pisang sama makan di piring emas? Hah? Kemasannya, iya kan? Tapi tujuannya makan.
Apa bedanya orang yang tidur di emperan jalan dengan orang tidur di atas ranjang pakai AC mewah? Kemasannya, tujuannya tidur. Kan gitu. Sama semua itu. Jadi jangan terpengaruh dengan kemasan. Makanan yang kita incipi, manis, ini asam, ini pedas, ini gurih, itu hanya di ujung lidah. Kalau lewat di tenggorokan kita ukuran sepertiga jari saja, kita sudah nggak bisa bedain lagi. Sekarang ini makanan, kita ambil secuil ayam, sedikit sambal, sedikit apalah lauk-lauk, diramas mungkin, diramas disatuin, kita masih bisa lihat, oh ini beda, ini nasi, ini sambal, oh ini ayam, oh ini sedikit potongan rendang dan seterusnya. Baik, kita pegang. Sekarang Bapak Ibu sekalian, kalau kita masukin di mulut mungkin juga kita masih bisa bedain. Tapi kalau lewat di tenggorokan kita seukuran sepertiga jari, masih bisa kita bedain mana nasi, mana rendang, mana ayam, mana sambal tadi. Udah nggak bisa kan? Berarti kemasannya saja yang berbeda ini, casingnya saja. Sama dengan masalah biologis. Apa kata Nabi SAW? Kalau seseorang di antara kalian melihat yang menggoda dia dari lawan jenisnya di luar rumahnya, maka kembalilah segera ke pasangannya karena dia memiliki apa yang dimiliki oleh orang itu. Maksudnya kemaluannya sama saja. Iya, kemasannya beda. Oh ini warna kulitnya putih atau ini hitam. Oh ini tinggi, ini pendek. Tapi ujung-ujungnya kemaluannya sama. Sama tadi dengan makanan. Makanya masalah biologis di sini adalah hal bagaimana kita mengemasnya saja. Bagaimana kitanya mengemasnya. Ingat, berhubungan biologis dalam Islam, dalam rumah tangga teman-teman sekalian, itu pahalanya, kadar besarnya, sama dengan besarnya dosa zina. Sama dengan besarnya dosa zina. Ada hadis Nabi begini, fi bidi ahadikum sadaqah. Di kemaluan kalian ada pahala besar sekali. Sahabat faham, apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, ayati ahaduna ahlahu walahu fihi ajr. Wahai utusan Allah, apakah seseorang di antara kami menggauli istrinya dapat kenikmatan, dia dapat pahala? Kata Nabi SAW, ara'aitum law wada'tumu fil haram alakumul wizr. Tidakkah kalian lihat kalau kalian letakkan kemaluan kalian pada yang haram, zina, kalian dapat dosa besar? Kata para sahabat, bala ya Rasulullah. Iya wahai utusan Allah. Kata Nabi SAW, fakadzalika fil halal. Begitu juga pada yang halal. Artinya, melakukan hubungan biologis suami istri, besar kadar pahalanya, sama dengan orang kalau berzina, dosanya dosa besar. Makanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau kalau puasa Ramadan atau puasa sunnah, beliau buka puasa dengan beberapa butir kurma dengan air putih. Habis itu pulang ke rumahnya, habis sholat maghrib berjamaah sama Nabi SAW, pulang ke rumahnya berhubungan biologis dengan istrinya. Karena dia tahu itu pahalanya besar dan ternyata hubungan biologis itu betul-betul meredam seseorang dari perbuatan zina di luar rumahnya. Kalau sudah terlampiaskan kita jadi, orang itu kalau kenyang, dikasih makanan apapun tidak mau makan gitu. Susah dia untuk makan, sudah kenyang gitu kan. Maka itu perintah, makanya dijadikan sebagai sebuah kewajiban. Bapak-bapak harus hati-hati karena ibu-ibu ini suka dengan kejutan. Jadi kalau misalnya ibu-ibu ini sukanya kalau sudah dandan pakai baju bersih, dia mau suaminya tiba-tiba mengerti keadaan dia, suka mau didatangin langsung. Jadi jangan pulang kerja, tiba-tiba taruh tas, mana makanan, saya capek, saya ngantuk, tidur. Istrinya sudah dandan tuh. Itu sudah cukup perang gitu kan. Oh ini istri suami saya nggak perhatian, orangnya nggak romantis, orangnya nggak ini. Padahal karena tidak mengerti saja. Kalau pulang ke rumah, sudah ada lipstik di bibir, sudah minyak wangi, sudah pakai baju, letakin tas, layani dulu. Karena itu tujuannya. Dia mungkin tidak mau ucapkan. Jadi harus pengertian. Dan itu hak istri. Melayani biologis. Masuk dalam masalah ini adalah berhias. Tapi dengan cara laki-laki. Abdullah bin Umar mengatakan radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, aku suka berhias untuk istriku sebagaimana aku suka dia berhias untukku. Karena Allah berfirman, walahunna mithlu ladzi alaihinna bil ma'ruf, dan para istri memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya. Maka Abdullah bin Abbas memberikan pelajaran kepada kita, dia akan pakai minyak wangi yang istrinya suka. Dia akan menjaga bau badannya. Banyak suami kadang-kadang egois.
Dia mau istrinya selalu wangi, tapi dia sendiri apeknya luar biasa. Gitu kan? Ini nggak boleh. Mestinya dia tahu. Ada sunnah Nabi SAW, disuruh potong kuku, disuruh potong kumis, disuruh cukur bulu ketiak, disuruh cukur bulu kemaluan. Nabi SAW selalu meletakkan wangi-wangian dari leher beliau sampai ke kaki. Maaf, dari kepala beliau sampai ke kaki. Di kepala seringkali beliau menggunakan cairan air yang wangi. Sampai kadang-kadang netes dari rambut Nabi SAW itu baunya wangi. Dan beliau meletakkan serbuk wangi dari leher sampai kaki. Yang beliau suruh istrinya meletakkan dari negeri Syam. Ya. Itu suruh letakkan, kecuali kemaluan beliau letakkan sendiri. Nabi SAW gemar selalu bersiwak selain pakai minyak wangi. Sampai beliau mengatakan, dicintakan dunia kepadaku karena adanya kaum wanita. Adanya ibu yang dibakti, adanya istri yang dijadikan sebagai sahabat, adanya anak yang dibidik sehingga bisa masuk surga, anak perempuan, adanya saudari juga yang dilindungi. Saya dicintakan dunia, kata Nabi, karena ada wanita-wanita ini. Ada ibu yang saya bakti, ada istri yang saya jadikan sahabat, ada anak yang saya akan didik sampai menikah, dan ada saudari yang saya lindungi. Gitu kan? Dan juga minyak wangi. Nabi SAW gemar dengan minyak wangi. Maka bapak-bapak juga harus begitu. Apa kata Nabi SAW? Sebaik-baik minyak wangi bagi laki-laki yang keras baunya, tapi buram warnanya. Dan sebaik-baik minyak wangi bagi perempuan yang terang warnanya dan lembut baunya. Gitu kan? Laki-laki disuruh selalu. Maka kita wangi, bersih. Memang itu perintah. Nabi SAW tidak pernah masuk rumah bapak ibu sekalian, bapak-bapak terutama, kecuali sudah menjaga bau mulutnya. Tidak pernah tidak bersiwak. Jadi harusnya begitu. Gitu kan? Ada suami dia tidak mengerti. Bau, pulang kerja, kemudian tiba-tiba dilihat istrinya sudah cantik, langsung saja mau main gauli. Padahal dia baunya luar biasa gitu. Istrinya nolak, neraka. Kan bahaya ini. Loh iya, daya ini suami neraka loh. Jadi istrinya kesian sambil lain sambil tutup hidung tuh. Ini nggak boleh ini. Harus ngerti. Makanya dalam Islam boleh berbohong dalam memuji pasangan. Misal, ibu-ibu mau suaminya mandi, begitu masuk kerja, sudah tahu dia akan mendekat, bilang, Masya Allah, belum mandi ada sudah ganteng. Apalagi kalau sudah mandi. Jangan bilang, aduh bau, sana-sana mandi dulu. Nah, tersinggung dia, nggak bisa. Nanti kita bahas di karakter. Laki-laki itu punya sifat kepemimpinan. Maaf, walaupun orangnya pendek, kecil, tetap saja punya sifat kepemimpinan. Nggak bisa. Gini caranya. Kalau ibu-ibu bapak sekalian punya anak laki-laki sama anak perempuan, bedain begini caranya. Coba praktekin ya. Kasih makanan anak laki-laki kita dengan anak perempuan, tapi caranya ambil nasi itu sedikit lempar di hadapannya. Ini nak, makan. Kalau anak laki-laki, karena dia punya sifat kepemimpinan, dia tidak akan makan tuh. Dia ambil sendok, dibuang-buang nasinya. Dia rasa tercoreng kepemimpinannya. Dari kecil sudah begitu tuh. Anak perempuan kita kasih makan, nak, dimakan sama dia biasa. Gak ada masalah buat dia. Jadi hati-hati dalam menghadapi pasangan, karena ada hal-hal yang seperti nanti kita lebih jelas masalah di karakter ya. Tapi ini contoh. Sama juga suami begitu, dia pulang rumah, istrinya lagi cuci baju, keringatan, gitu kan? Sama dia bisa bahasakan, Masya Allah, belum mandi sudah cantiknya begini. Apalagi kalau sudah mandi, nanti lari ambil handuk tuh, dia mandi sendiri nanti. Kalau pasangan bilang sebentar, jangan dulu saya mandi dulu ya. Kasih waktu mandi. Jangan bilang sudah saya nggak sabar deh. Nggak boleh. Karena sensitif dalam masalah biologis, jangan pernah biarkan ada celah. Saya bilang sama istri saya, jangan biarkan ada celah di mana nanti saya tidak suka sesuatu atau kau tidak suka sesuatu. Mungkin bau mulut, mungkin bau badan, mungkin bau baju. Jangan nih. Sensitif sekali. Orang kalau dalam masalah biologis ini sensitif segala-galanya. Gitu kan? Makanya harus hati-hati. Nabi SAW setiap masuk rumah pasti sikat gigi. Pasti pakai siwak maksud saya. Sampai beliau mau meninggal selalu pakai siwak. Selalu pakai serbuk-serbuk yang wangi. Beliau selalu menjaga. Sampai para sahabat mengatakan kami kalau salaman dengan Nabi SAW, bau wanginya tercium sampai 3 hari. Jadi saking wanginya Nabi SAW, saking gemarnya. Jadi memang harus begitu memang. Royal dengan masalah hal-hal seperti ini. Jadi pasangan nyaman. Ya. Juga banyak hadis Nabi SAW yang berbunyi, hati-hati dalam masalah adab-adab jima ini. Nanti akan kita bahas di, kalau tidak salah, di poin ke-18. Atau nanti ada sebentar, ada kiat ke-18.
masalah nikmatilah pasanganmu diantaranya adalah dalam masalah biologis. Nanti kita akan bahas masalah itu insya Allah. Baik, ini hak istri. Jadi ada 5 ya. Muasyarah bil ma'ruf, ya, perilaku yang baik, nafkah, masuk dalamnya makan, minum dan rumah serta pakaian semampu suami. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan, bagaimana mendidik dia dari hal-hal yang berhubungan dengan kewajiban dalam agama. Yang keempat, melindunginya, ya, dari rumah yang bocor, dari bahaya-bahaya yang akan datang dan seterusnya. Bahkan kalau ada laki-laki yang membela istri dan anaknya kemudian dibunuh, mati syahid, membela kehormatan keluarganya. Yang terakhir, memenuhi kebutuhan biologisnya, ya. Dalam masalah biologis nanti juga akan kita beratkan Bapak Ibu sekalian. Nabi SAW ingatkan baik-baik. Bukan dari golonganku orang yang tidak mulai dengan cumbuan. Jadi memang harus dengan sentuhan, dengan bahasa, dengan ciuman. Tidak boleh orang buru-buru dalam masalah biologis. Bahkan Nabi SAW mengatakan bukan dari golonganku. Baik, selanjutnya. Sekarang hak suami yang merupakan kewajiban istri. Bapak-bapak boleh nuntut dari istrinya. Yang pertama adalah kepatuhan dalam hal yang ma'ruf. Kepatuhan ini ma'ruf artinya bukan pelanggaran agama. Saya mau kau temanin saya duduk ngobrol sebentar. Duduk. Bukan karena dia tapi karena Allah. Allah yang suruh kita tunduk dan patuh di sini. Baik. Selama bukan pelanggaran agama, lakukan. Sampai kata Nabi SAW, wanita manapun yang patuh sama suaminya, seluruh malaikat di langit, semua bintang-bintang yang ada di langit termasuk bulan dan matahari, bahkan hewan-hewan yang ada di lautan beristighfar untuknya. Ini hadis yang mulia. Ibu-ibu garis bawah itu. Semua istri yang taat sama suaminya bilang A ya A, B ya B, semua diikutin sama dia. Karena Allah, semua malaikat di langit, semua bintang-bintang termasuk bulan dan matahari, semua hewan-hewan termasuk ikan-ikan yang ada di lautan beristighfar untuknya. Dan wanita manapun yang keluar rumah tanpa izin suaminya, maka malaikat akan melaknatnya sampai dia kembali. Laknat ini diangkat berkah hidupnya, gitu kan. Siapapun wanita yang memalihkan wajah dari suaminya karena kesombongan, maka juga akan membuat Allah yang di langit murka padanya sampai dia buat suaminya ridho. Dalam hadis yang lain dikatakan, wanita manapun yang meninggal dunia, suaminya ridho. Tahu ridho ya? Ridho itu merasa kehilangan sekali. Ridho itu seperti kita dulu bilang, cari ridho orang tuamu. Ridho itu sesuatu yang kita berikan kepada orang lain yang membuat dia sudah sangat puas. Kalau ditanya mau apa lagi sudah nggak ada. Itu ridho namanya. Wanita manapun yang meninggal dunia sementara suaminya ridho, ya, kecuali pasti akan masuk ke dalam surga, dijamin. Jadi ibu-ibu jangan meninggal suaminya bilang alhamdulillah. Harus meninggal suaminya merasa kehilangan, karena selama hidup khidmah luar biasa gitu. Dan ingat kata kunci pertama tadi saya sebutkan di awal pertemuan ya, semua karena Allah. Ini ibadah. Layani pasangan, penuhi kebutuhannya, bukan karena dianya. Ini boneka-boneka yang Allah titip. Orang tua kita bakti, bukan karena orang tua kita, karena Allah. Anak-anak kita didik, kasih makanan segala, bukan karena mereka, tapi karena Allah semuanya. Karena Allah yang suruh, jadi kita lakukan. Kenapa kita sujud menghadap Ka'bah? Ka'bah rumah, karena ada perintah Allah, gitu kan? Kenapa kita sholat 5 waktu? Kenapa harus kita wudhu? Kenapa nggak gitu aja semau kita? Nggak bisa, karena Allah semuanya. Jadi begini kita lakukan. Siapa yang mengerjakan ibadah selain daripada untuk Allah, maka riya namanya, nggak boleh. Allah nggak terima. Jadi harus kita fahamin masalah ini. Semua karena Allah. Taat adalah kewajiban pertama. Sampai ulama mengatakan kalimat akad nikah. Pada saat si ayah wanita mengatakan, saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya, Fulana binti Fulana, dengan mas kawin ini, sama dengan bahasanya dia bilang gini, saya sekarang sudah lepas tanggung jawab ya, ini anak saya yang selama ini Allah titipin, saya serahkan ke kamu. Terima? Terima. Baik. Sekarang berarti sudah pindah ke suaminya tuh. Ya. Kenapa warisannya ibu-ibu dalam Islam 1? Kenapa bapak-bapak dapat 2? Karena ibu-ibu dalam semua keadaan aman. Selama seorang wanita dalam Islam belum menikah, maka kewajiban ayahnya menafkahinya.
Sudah menikah, kewajiban suaminya menafkahinya. Aman semuanya. Artinya ayah harus siapin makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Sudah menikah suaminya harus begitu. Kalau laki-laki enggak. Anak laki-laki itu wajib kita nafkahi sebagai orang tua hanya sampai balik. Setelah balik sunnah. Jadi teman-teman di sini enggak boleh sudah menikah tuntut ayahnya, ayah kasih saya. Saya kan anak, enggak bisa. Anak laki-laki cuma sampai balik. Setelah balik itu sudah sunnah. Jadi salah tuh kalau anak laki-laki nuntut ayahnya beliin mobil, beliin motor sementara kuliah. Gak ada urusannya itu, gak ada kewajiban ayah lagi. Sudah sunnah bagi dia. Tapi anak perempuan enggak. Sampai dia menikah. Kalau dia gadis tua pun tetap wajib ayahnya biayai. Gak bisa enggak. Setelah menikah, suaminya. Makanya warisannya satu. Karena gak ada tanggung jawabnya. Tapi laki-laki setelah menikah pun harus tetap bakti sama ibunya. Bakti sama ayahnya. Nomor satu tetap orang tuanya. Perempuan juga bakti sama orang tuanya, tapi setelah menikah ayahnya, suaminya. Apapun suaminya katakan, maka dia lakukan. Sampai tidak boleh seorang wanita dalam Islam puasa sunnah, kecuali dengan izin suaminya. Suami lagi cuti hari Senin, dia biasa puasa Senin Kamis. Pamit dulu, saya mau puasa Senin, bisa nggak? Jangan, saya butuh ditemenin. Ya sudah, gak usah puasa, lebih didahulukan. Karena kalau ketemu antara hak wajibnya Allah dengan hak wajibnya makhluk, maka didahulukan hak wajibnya Allah. Misal, Bapak Ibu lagi sholat wajib, Allahu Akbar lagi sholat duhur. Ibu kita manggil. Jawab panggilan ibu kan wajib. Tapi kita sedang kerjain wajibnya Allah. Maka nggak boleh dipatuhi makhluk. Tapi kalau bertemu antara hak sunnahnya Allah dengan hak wajibnya makhluk, kita lagi sholat sunnah, ba'diyah duhur. Allahu Akbar, ibu kita panggil, nak, berhenti sholatnya. Nggak boleh karena jawab panggilan ibu wajib. Ini sekarang sunnah, walaupun haknya Allah. Kalau ketemu hak wajib Allah dengan hak wajib Allah, haknya Allah dahulukan. Tapi kalau sunnah hak Allah dengan wajib Allah, hak wajibnya makhluk yang didahulukan. Kita harus paham masalah ini. Ya, gitu. Jadi taat pada suami adalah hal yang sangat mendasar. Kecuali kalau disuruh maksiat. Suruh buka aurat, dilarang sholat, disuruh minum khamar misalnya. Atau disuruh duduk temanin teman-temannya dia laki-laki segala macam. Ini nggak boleh taati. Ini yang pertama. Yang kedua, sama tadi dengan laki-laki, memenuhi biologis. Ibu-ibu jangan samakan antara kebutuhan ibu biologis dengan bapak-bapak. Lain sekali. Ibu-ibu kalau tidak dirangsang, tidak ada masalah. Bapak-bapak tidak dirangsang pun bermasalah. Terbalik ya. Ibu-ibu tuh kalau tidak dirangsang, nggak ada masalah buat dia. Ibu-ibu kalau tidak ada, suami tidak datang, tidak godain, tidak ada syahwat, biasa saja. Bapak-bapak enggak, tidak ada masalah, tidak ada godaan pun bermasalah. Karena, ya ini secara medis ya, sperma itu komposisinya, kalau dilihat, saya bedah sebuah buku, kalau Bapak Ibu ikutin di YouTube, itu ada mahkota pengantin. Sperma itu komposisinya termasuk ada api, ya, panas tuh. Jadi kalau dia tidak tumpah, tidak ditumpahkan, larinya ke emosi. Jadi kalau ibu banyak suaminya suka marah, masalah di biologis tuh. Puasin di biologis, marahnya hilang. Kantongnya jadi terbuka. Senyum bibirnya, pasti. Coba bapak-bapak di sini ditanya deh. Kalau sudah terpenuhi biologisnya, sudah puas, mau beli ini? Ya, silakan. Mau ini? Ya. Coba tapi kalau ibu-ibu mau didekatin, tidak mau, malas ini. Oh, udah kiamat tuh. Mau beli ini nggak bisa, mahal tuh nggak usah. Ini mau ke rumah orang tua nggak usah. Untuk apa ke sana buang-buang waktu segala. Dimarahin terus. Masalahnya kena biologis, betul ini. Ini masalah luar biasa. Karena bapak-bapak tahu atau tidak tahu, memang itu secara kejiwaan. Makanya biologis itu bagi laki-laki tidak bisa ditunda, bagi perempuan bisa. Pernah ada seorang wanita di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Perempuan ini kebetulan suaminya pergi jihad. Terus perempuan ini rupanya sudah 4 bulan suaminya nggak pulang. Ini perempuan lantunkan syair, dia bilang, kalau bukan karena kehormatan hubunganku sama Tuhanku Allah dan kehormatan suamiku serta keimananku, gitu kan, kehormatan diriku, maka aku akan membuat ranjang ini bergoyang. Maksudnya dia akan berzina. Umar lewat depan rumahnya. Umar bilang, hai hamba Allah, apa yang kau ucapin? Perempuan itu ketakutan. Tidak, wahai perempuan, tidak, tadi kau ucapin. Apa kau niat mau berzina?
Dia bilang, ya Amir Mu'minin, suami saya 4 bulan belum pulang dari medan jihad. Apa yang terjadi? Umar diam, Umar pergi ke Hafsah, anaknya, istri Nabi SAW. Nabi sudah meninggal di zaman khilafahnya Umar ya. Lalu Umar bilang, hai Hafsah, berapa lama wanita bisa tahan tidak biologis? Kata Hafsah, 4 bulan. Perempuan bisa 4 bulan tidak biologis. Laki-laki 4 bulan, keriting semua kepalanya. Nggak bisa. Banyak ibu-ibu begitu. Ustadz, bagaimana saya lain suami saya ini setiap hari minta digauli, ya, bergaul. Memang begitu laki-laki. Wajarin, gitu kan? Itu normal. Memang seperti itu kejiwaannya. Makanya Nabi SAW menggantungkan kepatuhan di sini. Sampai kata Nabi, kalau wanita sedang dicorong asap rumahnya, dipanggil sama suaminya untuk berhubungan biologis, datang. Disuruh datang. Temanin dia, layani dia. Karena kalau tidak, kacau semua ini. Terbawa emosi di rumah, terbawa emosi di kerjaan, nanti berantem di luar sana, nanti masalah, usahanya tidak jalan. Tapi coba kalau biologisnya sudah puas, aman semua tuh. Jalan semua pekerjaan, jalan mudah semuanya. Kalau ada bapak-bapak yang suka senyum itu Masya Allah sudah. Sudah terpenuhi berarti. Dan ini kewajiban. Ini kewajiban. Makanya Aisyah radhiyallahu anha berkata, kami kalau ingin digauli oleh Rasulullah SAW sementara kami sedang haid. Ternyata wanita haid, itu wanita haid tidak ada syahwat pada saat haid itu. Ibu pasti tahu itu sudah dibahas dalam buku-buku fikih. Wanita kalau sedang haid, sedang nifas, ini lebih jauh lagi dari syahwat. Udah memang nggak terfikir ke situ gitu kan. Ini darah ini membuat orang jadi tidak berpikir untuk itu. Tapi laki-laki nggak bisa. Kata Aisyah, kami kalau sedang haid dan Rasulullah SAW ingin menggauli kami, ada syahwat laki-laki. Maka beliau menyuruh kami mengikat kencang tempat keluarnya darah di kemaluan, lalu beliau menggauli kami. Nabi SAW tetap dipuaskan. Onani haram dalam Islam kalau laki-laki kerjaan sendiri. Tapi kalau istrinya yang buat tidak haram. Ya. Sebentar. Sama halnya dengan apa saja yang tidak dilarang dalam Islam boleh dilakukan. Yang haram dalam Islam adalah meletakkan kemaluan suami laki-laki di dubur istrinya. Dubur nggak boleh, haram. Karena dubur itu tempat kotoran, keluarnya gas, angin, kentut, dan juga keluarnya tinja. Ini bakteri yang kalau tidak dikeluarkan bisa mematikan manusia. Jadi bukan tempat kemaluan di situ. Dan tempat kemaluan di tempat yang diletakkan adalah kemaluan. Makanya Allah bilang tentang haid kan. Ditanyakan kepada Muhammad tentang haid, katakanlah dia penyakit. Dan kalau mereka sudah suci, arti ayatnya, maka gaulilah mereka di tempat yang telah Allah perintahkan kalian, di kemaluannya. Oral seks termasuk dibolehkan. Apa saja selain daripada meletakkan kemaluan di dubur atau meletakkan kemaluan di kemaluan lagi haid dan nifas boleh dilakukan. Saya kasih contoh misal. Teman-teman kita muhajirin, sahabat-sahabat Nabi dari Mekah, waktu hijrah ke Madinah teman-teman, rupanya tradisi orang berhubungan biologis di Mekah waktu itu, mereka menunggingkan istrinya dan mereka menggauli dari belakang, di kemaluan. Tradisi biologis orang Madinah adalah istrinya di bawah, suaminya di atas. Mereka nggak kenal gaya lain. Yang terjadi, waktu sahabat-sahabat muhajirin ini hijrah ke Madinah, banyak yang tidak bawa istrinya. Akhirnya nikah sama wanita Ansar di Madinah. Waktu nikah sama orang Ansar, rupanya si suami mau gauli dengan cara Mekah. Si istri Madinah nolak. Ini terjadi di zaman Nabi. Terdengar oleh Nabi SAW. Ini kasusnya, si istri nggak mau digaulin. Padahal kalau istri nggak mau digaulin berdosa nih. Gimana caranya? Turun firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nisa'ukum harthun lakum. Fatu harthakum anna syi'tum. Wa qaddimu li anfusikum. Istri kalian adalah ladang buat kalian. Datangi ladang kalian semau kalian dan dahulukan diri kalian. Artinya boleh digaulin dengan cara apapun selama bukan letakkan kemaluan di dubur. Yang dilarang itu saja. Karena Nabi SAW melarang. Allah melaknat laki-laki yang meletakkan kemaluan di dubur. Satu hal juga penting di sini Bapak Ibu sekalian. Jangan pernah belajar biologis dari film porno. Ini penting sekali. Karena ulama bilang, rasionalnya ya,
Sebagaimana manusia itu secara alami tahu makan masuk ke mulutnya, hidungnya dipakai bernafas, kupingnya dipakai mendengar, kemaluannya juga tahu di mana diletakkan. Sebagaimana dia tahu bagaimana mengeluarkan air seni atau kencingnya. Dia tahu itu sebenarnya. Masalahnya kalau orang nonton film-film porno seperti ini, pertama mendukung perzinahan. Orang lagi zina. Melihat auratnya orang lain. Ya. Dan pola yang dipakai adalah pola non-muslim. Menggauli dari dubur, jorok, kotor, dan segala macam hal. Ini dilakukan. Dalam Islam semua bertolak belakang nih, nggak boleh. Kata Nabi SAW, dengarkan hadisnya, manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah hari kiamat adalah suami atau istri. Yang sudah saling terbuka, saling merangsang satu sama yang lain, sudah hubungan biologis, lalu keduanya atau salah satunya menceritakan ke teman-temannya. Jadi nggak boleh bapak-bapak misalnya istrinya Masya Allah puasin dia luar biasa, lalu besok ketemu teman-teman, oh istri saya itu begini, begitu, diceritain. Atau ibu-ibu, suaminya Masya Allah puasin, nggak boleh diceritain ke teman-temannya, suami saya itu begini, begitu, begini. Kenapa? Karena efek sosial dan kejiwaannya berbahaya. Kalau kita lagi cerita sama teman-teman kita ternyata pasangan mereka tidak begitu, yang terjadi dia akan ganggu pasangan kita. Makanya banyak rumah tangga rusak, yang ganggu temannya suaminya, yang ganggu temannya istrinya. Karena dia yang cerita, pasangan mereka tidak seperti itu. Malah kita lihat dalam Islam disuruh tutupin. Kalau film ini malah ditontonkan. Ada sampai satu ibu ngeluh sama saya di Jakarta, dia bilang, Ustadz, sampai pada tingkat penyakit ini, nonton film porno ini, sama suami saya, dari awal saya nikah sampai sekarang, kalau dia mau gauli saya, dia harus datangkan laptopnya di ranjang, nonton. Baru syahwatnya bangkit. Kalau enggak, dia bilang dia enggak ada syahwat lagi sama istrinya. Ini kan penyakit kejiwaan. Bagaimana bapak ibu tidak cemburu lihat pasangannya di sebelah, yang suaminya lihat perempuan lain, telanjang, yang si istri juga lihat laki-laki lain. Dan pasti di film lebih hebat daripada kita. Loh iya, didatangkan orang-orang yang luar biasa kan. Tidak mungkin orang-orang jelek. Dicari orang yang bisa laku karena mereka mau jual duit. Dalam medis, dalam ilmu medis, tidak sehat biologis kalau bayangkan orang lain. Ya. Pasangan setengah mati rangsang kita, kemudian kita bayangin orang lain, ini rusak semuanya. Tapi kalau kita tidak pernah tonton itu Bapak Ibu sekalian, kalau pernah dilakukan istighfar kepada Allah, ada di rumah rusakin semua. Mulai sekarang bangun biologis yang sehat. Pada saat biologis buka mata, lihat pasangan, nikmatin pasangan itu, kemudian insya Allah sampai kita kelimat. Mungkin butuh proses beberapa waktu, setelah nanti semua kenangan film-film itu hilang, dalam waktu yang berjalan nanti kita akan rasakan luar biasa kenikmatan karena kita menikmati pasangan kita. Ini yang real di sini, itu bahaya, itu cuma hayalan. Ini realnya yang harus. Tidak akan enak orang makan nasi sama tempe kalau yang dibayangin ayam. Mana itu? Belum benar. Kalau yang ada nasi sama tempe lah yang dimakan. Jangan hayalin yang lain. Itu hayalan. Mengganggu ini. Padahal ini sebenarnya di depan mata kita. Ini poin. Baik. Penuhi kebutuhan biologis ini penting. Ibu-ibu harus garis bawahi. Suami memang kebutuhannya mendesak. Sering minta itu pun adalah hal yang wajar. Hak dia. Ibu tinggal layanin dan menikmatin. Itu saja. Ini pahala dan ibadah. Gitu kan? Ini dua hal yang kalau kita simpulkan sebenarnya adalah hal yang sangat mendasar haknya suami. Kalau poin pertama tadi taat, maksud dalamnya tentu tidak boleh juga keluar rumah tanpa izin. Ya. Sampai kata Nabi SAW, wanita ahli surga adalah wanita yang kalau kau lihat ke arahnya, dia selalu menyenangkanmu. Dengan dandanannya, dengan pakaiannya, dengan godaannya, semua. Gitu kan? Dan kalau kau perintahkan, dia selalu patuh menjalankan. Ini kunci. Kemudian kata Nabi SAW juga wanita di surga adalah wanita yang kalau dia berbuat salah atau suaminya berbuat salah, dia datang kepada suaminya memegang tangannya di malam hari, dia mengatakan saya tidak bisa tidur kecuali kau sudah ridho dengan saya. Mungkin ibu-ibu bilang, kok kalau saya yang salah wajar, kalau dia salah bagaimana caranya? Ibu harus tahu ya, laki-laki itu karakternya, gengsinya tinggi. Jadi ternyata syariat Allah yang Allah turunkan lebih tahu siapa laki-laki, lebih tahu siapa perempuan. Bapak-bapak di sini misal, kalau kita lagi buat salah, lalu istri kita yang datang mengatakan kalau kau tidak ridho dengan saya, maka saya tidak bisa tidur. Saya pastikan bapak-bapak yang salah mengatakan saya yang salah, maafin saya.
Tapi kalau tidak, maka dia akan muncul gengsi dan egonya. Jadi syariat datang memandu untuk bisa mengambil hati pasangan. Memang sudah paling tepat itu. Ini poin tentang masalah hak dan kewajiban. Kemudian kita masuk Bapak Ibu sekalian. Poin yang keempat, kenali karakter pasangannya. Ini yang saya bilang tadi, kita titik beratkan. Laki-laki selalu pakai akal. Akal itu begini, masalah, solusi. Masalah, solusi. Perempuan pakai perasaan. Perasaan itu direnungin dulu, baru solusi. Saya kasih contoh gini. Bapak-bapak di sini tentu bisa difikirkan dan saya yakin kita sejalan. Misal kita masuk ke toko baju, kemudian bapak-bapak lihat baju A. Ini baju nih, bagus. Tanya masnya, mas ada ini gak? Ada. Baik, warna putih, warna putih. Begitu kita tanya, di gudang, habis stoknya. Kira-kira bapak-bapak di sini terima atau enggak? Hah? Terima nggak kalau misalnya orang masnya bilang tokonya sudah nggak ada stoknya mas? Kita terima ya? Terima nggak? Mana suaranya orang Bali nih? Terima. Saya tanya bapak-bapak dulu, ibu-ibu jangan jawab dulu. Sebentar ibu-ibu. Kita laki-laki sudah biasa kalau ini nggak ada mas stoknya sudah. Pak mau lihat yang lain nggak? Iya boleh. Kita biasa saja. Tapi kalau ibu-ibu, sekarang ibu-ibu beli baju cocok warnanya, pas lihat ukurannya nggak ada. Pasti ibu bilang, coba cek dulu di gudang mas. Kenapa nggak ada? Kapan ada? Saya ambil nomor teleponnya ya, panjang ceritanya itu. Ini karakter namanya. Sekarang begini, bapak ibu janjian nih, pergi restoran suami istri. Anggaplah lagi pacaran, pergi berdua suami istri. Janjian di restoran A, pas tiba tutup restorannya. Bapak-bapak pasti masalah, solusi. Tutup mah, udah kita cari restoran lain ya. Begitu nggak? Ibu-ibu nggak, sebentar mas, saya tanya dulu kenapa tutup. Turun dia nanya, kenapa tutup? Kenapa? Habis. Kok habis? Biasanya jam sekian, panjang tuh ceritanya. Ngobrol dulu. Ini namanya perasaan. Yang ini akal, ini perasaan. Memang begitu. Memang begitu. Jadi makanya kalau ibu-ibu bisa dengan perasaannya, kalau tidak dapat barang yang dia inginkan, bisa 2 hari kepikiran. Bapak-bapak sudah lupa. Contoh yang lain. Kalau misalnya ada 2 orang suami istri lagi bertengkar. Ini ribut-ributan di SMS. Saya biasa begitu. Sebelum saya pernah ditelepon suami istri sampai saya pusing juga dengarnya. Telepon saya, ini Ustaz. So, over-overan nomor telepon. Ini apa ini? Saya tutup teleponnya langsung gitu. Ribut bertengkar. Ternyata sering SMS-SMS-an ini bertengkar. Baiklah. Bapak ibu sekarang kalau ada orang yang bertengkar suami istri, kemudian saling marah-marahin di SMS. Bapak-bapak di sini saya sangat yakin, kalau sudah baca emosi memang. Tapi dihapus gak SMS-nya? Jawab jujur. Bapak-bapak sekarang kalau lagi masalah sama istrinya, kemudian ada SMS yang tidak enak, kita sudah baca. Dihapus gak SMS-nya? Ibu-ibu saya tanya, kalau bertengkar, hapus gak SMS semuanya? Itu masalahnya. Itu sampai 1 tahun masih disimpan. Ini lagi enak sama suaminya, lagi enak-enak sama suaminya. Kamu dulu pernah bilang begini, suaminya sudah lupa. Kapan? Ini buktinya. Ini karena perasaan. Suami, dia pikir masalah jalan keluar. Masalah jalan keluar. Itu laki-laki. Perempuan enggak, perasaan dulu. Dan itu direnungi dulu lama, baru kemudian jalan keluar. Makanya di sini Allah menjadikan laki-laki sebagai pemimpin. Dia pemimpin itu butuh cepat. Masalah solusi. Apa masalah solusi? Jalan keluarnya apa? Dan Nabi SAW mengatakan sungguh tidak beruntung satu kaum yang dipimpin oleh kaum wanita. Karena lama direnungin sama dia dulu. Bisa sampai berhari-hari sedih baru kemudian jalan keluar, gitu kan? Jadi memang sudah seperti itu. Nah, mengenali karakter pasangan penting. Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu itu kena pakai perasaan, dia suka kalau ditelepon. Nah, jadi bapak-bapak jangan juga tidak pernah telepon istrinya. Ibu-ibu harus tahu, bapak-bapak tidak suka ditelepon. Jadi kalau ibu-ibu sering telepon, dia marah. Karena bagi dia, ini lagi kerja, urusan kerjaan.
Kalau ibu nggak ada urusan, lagi masak dimatiin kompornya kalau orang telepon, bicara. Kalau bapak-bapak tidak begitu. Nah, imbangin ini sekarang, imbangin ya. Cara untuk mempertahankan rumah tangga adalah bagaimana suami mengimbangi perasaan istrinya. Artinya, sesibuk apapun, luangkan waktu untuk telepon. Gimana kabar? Baik sayang, ini kita ucapin kata-kata yang baik. Oh ya, dia sudah merasa diperhatikan, udah cukup. Ibu-ibu juga harus tahu, bapak-bapak itu pakai akal. Dia nggak suka diganggu kalau lagi kerja. Dan jangan pernah berpikiran tidak baik sama pasangannya. Oh, kalau tidak angkat telepon berarti lagi bicara sama perempuan lain nih. Ya. Atau lagi sibuk nih, atau lagi apa. Sudahlah, sangka baik aja. Karena kata Nabi SAW, seburuk-buruk, ya, seburuk-buruk pernyataan adalah sangka baik, sangka buruk. Seburuk-buruk, sedusta-dusta perkataan adalah sangka buruk. Gak bisa, kita disuruh sangka baik. Sampai kata Nabi SAW, iltamis li akhika udra. Cari alasan baik untuk saudaramu muslim. Pernah ada sahabat, janjian sama sahabat yang lain. Kemudian sahabat ini rupanya terlambat nih. Yang satu nih yang nunggu sudah gelisah. Kata Nabi SAW, kenapa? Ya Rasulullah janjian, belum datang. Kata Nabi SAW, carikan alasan posesif untuk saudaramu. Mungkin macet, mungkin telat, mungkin sakit, mungkin banyak, cari alasan. Harusnya begitu. Jadi kalau ada, kita telepon, pasangan gak angkat, oh mungkin dia masih sibuk. Sudahlah, baca Al-Quran, berzikir, cari aktivitas. Jangan sangka buruk. Karena itu membuka pintu-pintu syaitan, gitu kan. Harus kenali karakter pasangan, imbangin karakter itu, kita akan bahagia. Ya. Harus diimbangin. Jadi bapak-bapak harus bawa beberapa saat di perasaan, ya. Dan ingat, ibu perempuan itu dari kecil sampai nenek-nenek suka dibicandai. Ya. Misal gini, Umar bin Khattab bilang apa? Kami kalau di luar rumah kami seperti singa yang sedang mencari mangsa. Di luar rumah, sholat, antar jenazah, jihad, laki-laki, jantan. Tapi kalau kami pulang ke rumah kami seperti anak kecil. Bapak-bapak harus pulang rumah, udah lain ceritanya di rumah ini. Buang semua itu utang, pekerjaan di luar rumah, sekarang urusan bercanda sama istri. Lupain semuanya, gitu kan. Sampai Umar mengatakan, kami kalau pulang rumah kami seperti anak kecil. Memang sudah begitu, harusnya. Sampai kata Nabi SAW, 3 hal yang tidak masuk hal sia-sia. Seseorang yang berjihad di jalan Allah, atau mengurus kuda jihadnya, ya. Seseorang yang mencari nafkah jalan Allah, dan suami istri yang sedang bercanda. Biarpun berjam-jam, itu enggak sia-sia. Pahala di sisi Allah. Saking pentingnya, bercumbuan, bercanda, saling menghibur dalam Islam itu dibolehkan. Tidak masuk hal sia-sia. Ini penting di garis bawah ya. Makanya harus diketahui teman-teman sekalian tentang masalah ini. Jadi kenali karakter pasangan, kita akan bahagia. Yang kelima, hati-hati dari musuh yang selalu mengintaimu. Jangan lupa, jangan mudah minta cerai atau menceraikan. Jadi ada syaitan ya, ingat. Di galangan jin, Bapak Ibu sekalian, sama dengan manusia ada 3 golongan. Ada jin mukmin, ada manusia mukmin. Ini jin mukmin sama manusia mukmin tidak akan saling mengganggu. Orang kalau sudah beriman, sudah tahu, dia tidak akan ganggu. Kita tidak mungkin minta, kita tidak perlu lintas alam namanya. Ya. Inilah saya, manusia, inilah air minum saya, inilah kue-kue saya, inilah pakaian saya, inilah rumah yang kita tinggalin, seperti ini. Jin itu punya dimensi waktu yang berbeda, punya karakter yang berbeda, punya fisik yang berbeda, punya makanan yang berbeda. Kita nggak perlu lintas alam ke situ. Makanya orang yang beriman, manusia beriman sama jin beriman sudah tahu mereka tidak akan saling ganggu-mengganggu. Ada di kalangan manusia namanya fasik. Fasik itu muslim tapi masih banyak dosanya. Dengan ada kafir. Di alam jin juga ada fasik, ada kafir. Fasik ini masih buat dosa, gitu kan? Dan kafir. Nah, khusus di alam jin, yang kafir sama fasik ini namanya syaitan. Bisa ditangkap ya? Jadi, semua syaitan pasti jin, tidak semua jin itu syaitan. Iblis itu pimpinan syaitan. Di alam jin ada dakwah, ada jihad. Ada dakwah buat mereka. Kalau bukan karena permintaan iblis, minta agar dipanjangkan umurnya oleh Allah pada saat dia tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam,
Pada saat awal diciptakan Adam, maka sudah lama dibunuh oleh jin-jin beriman tuh. Kalau Bapak Ibu mau lebih jauh, ada ceramah saya di YouTube kalau nggak salah tentang membongkar praktek sihir dan perdukunan. Panjang lebar saya jelaskan tentang masalah syaitan. Intinya teman-teman sekalian, syaitan ini berusaha untuk menyesatkan manusia. Dan yang paling jadi target utama tadi saya bilang hadisnya adalah iblis, perceraian suami istri. Hati-hati. Saya bilang, jangan mudah minta cerai. Bapak-bapak ini, ibu-ibu, bapak-bapak jangan mudah menceraikan. Cerai itu, seperti kalau ini, Quran ini, teman-teman sekalian, dikemas rapi, plastik begini, taruh baik-baik dalam sebuah rak, di dalam sebuah laci, kuncinya simpan. Ini jangan disentuh, ini sesuatu yang sangat mulia. Ini hanya dipakai kalau darurat. Kata cerai itu darurat. Pasangan kita jahat, tidak jalanin kewajiban, ya, ahli maksiat, nah baru kita pakai itu. Jangan cuma tidak dibelikan baju, ibu-ibu suaminya telat atau bantu ibunya, kemudian kurang uang bulanan langsung minta cerai. Bagaimana caranya dia mau hapus status ibunya tuh, gitu kan? Ini kan semua harus diperhatikan. Sama bapak-bapak juga begitu. Sedikit-sedikit ancam istrinya, kalau gitu saya ceraikan kamu, kalau gitu saya ceraikan kamu. Ini nggak boleh kata-kata cerai ini. Saya subhanallah kaget waktu masuk di salah satu pengadilan ya. Saya pernah lewat di pengadilan di Surabaya, saya pernah lewat di pengadilan di Jakarta. Ada angka di situ, antri nomor 396, nomor 405. Saya tanya orang-orang pengadilan, apa ini Pak? Ini orang antri mau cerai Pak. Antri mau cerai. Sampai saya bilang subhanallah, ini berarti inilah apa namanya markasnya syaitan di sini nih. Bagaimana membuat orang antri untuk cerai 400 orang per hari loh. Setiap hari itu. Dan ada ibu-ibu keluar bangga bawa surat cerai. Udah cerai dari suaminya. Itu surat cerai itu sama surat ke neraka itu. Bahaya sekali. Kecuali memang suaminya ahli maksiat. Nah, itu. Maka ini harus hati-hati ya. Ingat, Allah Maha Adil, Maha Melihat, Maha Mengetahui. Dan sudah bersabda Nabi Muhammad SAW, Al-jaza' min jinsil amal. Balasan akan datang sesuai dengan kadar perbuatan seseorang. Kalau Bapak Ibu sudah adil, baik dengan pasangan, lalu pasangan kita yang jahat, terjadi perceraian, demi Allah akan didatangkan gantinya yang lebih baik. Tapi kalau kita berbuat buruk, kita berbuat hal-hal yang tidak benar, maka pada saat kita bercerai pun, kita akan didatangkan oleh Allah pasangan yang menyusahkan kita. Iya, nanti. Karena Allah Maha Adil. Kalau Allah sudah kasih pasangan yang baik, yang soleh dan solehah, sudah tinggal jalanin kehidupan, tinggal tunggu kematian, mati masuk surga itu. Kenapa harus rumitin kehidupan, gitu kan? Ada banyak perempuan kasus di Jakarta begitu. Gara-gara digoda sedikit sama suaminya sibuk kerja, suami sudah menganggap, Bapak Ibu sekalian, ini istri saya sampai hari kiamat, sudah sampai meninggal. Saya biasa bilang sampai saya begitu. Kita menikah ini bukan menikah 1-2 hari loh ya. Saya akan nikah dengan kamu ini, saya terima kamu jadi istri saya sampai saya pinang kamu di akhirat. Saya mau bawa kamu ke surga bersama saya. Jadi nggak ada kata-kata cerai dalam rumah tangga ini. Kecuali memang ada pelanggaran agama, diingatkan tidak mau baru. Tapi kalau enggak jangan. Kalau 1-2 hari tidak sempat diberikan hak, ada waktu yang kurang gitu kan, maka kita maklumi masih ada hari-hari yang lain. Jangan mudah kecewa. Banyak orang minta cerai atau menceraikan hanya karena kekecewaan-kekecewaan yang masih bisa diobatin sebenarnya. Hati-hati, syaitan selalu membuat orang itu bercerai. Dan ingat kata Nabi SAW,